Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 1 4S 1A. Perkenalkan, nama saya Soya Panuta Dalung dengan NIM 2502519. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauziaki dengan NIM 2500211. Perkenalkan, saya Stanley Febirizanti dengan NIM 2502559. Perkenalkan, nama saya Syahira Islami dengan NIM 2500321. Dan perkenalkan, nama saya Anissa Ainur Putri dengan NIM 2502118. Di sini kami akan membahas tentang tari tortor dari Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Kata tortor sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki para penari ketika menari di atas lantai kayu rumah adat Batak. Secara historis, tortor memiliki fungsi yang sangat sakral dan berkaitan erat dengan tradisi religius masyarakat Batak. Pada masa lampau, tortor digunakan sebagai sarana pemanggilan roh leluhur yang disebut manjau tondi, yaitu melalui tarian ini, masyarakat percaya bahwa roh leluhur dapat hadir, memberikan restu, perlindungan, serta bimbingan. Dengan kata lain, tortor menjadi media komunikasi spiritual antara manusia dan dunia roh. Tortor juga selalu ada dalam upacara adat besar, seperti yang pertama Mangalahat Horbo, yaitu penyembelihan kerbau sebagai simbol permohonan keselamatan. Tortor ditarikan untuk memohon berkat. Yang kedua ada Mawakal Holi, yaitu ritual menggali dan memindahkan tulang leluhur. Tarian ini menjadi bentuk penghormatan paling tinggi kepada nenek moyang. Yang ketiga ada Pesta Nagok, yaitu pesta besar sebagai wujud syukur dan penegasan status sosial dalam masyarakat. Gerakan utama tari tortor atau Batak Toba. Yang pertama, Mangurdot. Mangurdot adalah gerakan tangan yang dilakukan secara lembut yang diikuti oleh badan yang dilakukan secara lembut juga, yang merupakan kesan tentang keanggunan seolah penari sedang mengalir dalam mengikuti irama gendang. Gerakan yang kedua yaitu Mardalan. Mardalan merupakan langkah maju dan mundur yang dilakukan perlahan disesuaikan dengan ketukan musik. Langkahnya kecil, teratur, dan tidak terburu-buru, menggambarkan sikap hormat serta ketertiban dalam adat Batak. Yang ketiga, Marsu Marsli. Marsu Marsli adalah gerakan tangan yang diayunkan dari bawah ke atas dengan tempo lembut. Gerakan ini seperti menyampaikan penghormatan kepada orang yang dihadapi. Yang keempat, Manomba. Manomba adalah gerakan tangan yang menyerupai gestur menyambut atau memohon berkat. Tangan dibuka ke depan dengan lembut, lalu digerakkan perlahan sesuai irama. Gerakan ini sering digunakan dalam upacara adat karena melambangkan kerendahan hati dan doa. Catatan pentingnya, dalam tortor seluruh gerakan dilakukan dengan lembut dan tidak berlebihan. Walaupun terlihat sederhana, tiap gerakan memiliki makna yang kuat, dari permohonan, doa, hingga ucapan rasa syukur. Musik pengiring tari tortor. Musik tortor menggunakan ensemble tradisional yang disebut gondang sabangunan. Gondang sabangunan adalah musik tradisional Batak yang menjadi pengiring utama tari tortor. Musik ini bukan sekedar latar, tetapi pengatur ritme, suasana, dan alur tarian. Setiap alat memiliki peran penting. Gondang menjaga irama dan memberi tanda perubahan gerak. Sarune bolon membawa melodi yang membantu penari mengenali bagian-bagian tarian. Hapesek memperkaya ritme dan ogung menegaskan momen penting dalam upacara. Ciri khas musiknya adalah pola ritmis yang berulang namun hidup, membuat penari mudah mengikuti sambil tetap memberi ruang ekspresi. Dalam pertunjukan, terjadi komunikasi kuat antara penabuh dan penari. Setiap perubahan pukulan dan dentuman menjadi sinyal gerak. Melalui interaksi inilah, tortor dan gondang sebangunan berpadu menjadi satu kesatuan budaya yang syarat makna dan diwariskan secara turun-temurun. Pola lantai tari tortor. Pola lantai dalam tari tortor bersifat sederhana namun kaya akan makna. Sangat dipengaruhi oleh struktur sosial Batak dan irama gondang sabangunan sebagai pengiring. Terdapat beberapa macam pola lantai dalam tari tortor. Yang pertama ada pola lurus pendatar.
Lalu yang kedua ada pola setengah lingkaran. Yang ketiga ada pola membentuk lingkaran penuh. Lalu yang terakhir ada pola berhadap-hadapan. Properti tari tortor. Tari tortor memiliki sejumlah properti yang digunakan baik dalam konteks ritual maupun pertunjukan modern. Properti yang paling utama adalah ulos. Kain tradisional Batak yang dipakai sebagai selendang disampirkan di bahu atau dipegang dalam gerakan tari. Ulos tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kostum saja, tetapi juga menjadi simbol restu, kehangatan, dan juga identitas budaya Batak. Jenis ulos berbeda-beda dan masing-masing juga memiliki makna seperti ulos ragi hotang yang melambangkan persatuan dan juga kekuatan. Atau ada ulos ragi iduk yang melambangkan doa dan keberkahan. Selain ulos, properti ritual penting dalam tortor tradisional adalah tunggal panaluan, yaitu tongkat sakral berukir yang digunakan oleh para datu atau pemimpin spiritual dalam upacara pemanggilan roh leluhur. Meski tidak digunakan dalam pertunjukan modern, tunggal panaluan menjadi bagian penting dari sejarah tortor. Properti lain termasuk sortali untuk perempuan dan sortopi untuk laki-laki, yang menunjukkan identitas dan tata kesopanan dalam adat Batak. Aksesoris logam seperti kalung, gelang, ikat pinggang juga dipakai untuk memperkuat estetika dan menambah bunyi ringan yang menyatu dengan irama tari. Dalam beberapa upacara adat tertentu, terdapat properti tambahan seperti tandok atau wadah beras, gulo-gulo atau gula, dan juga sirih dapat digunakan sebagai simbol kemakmuran, keharmonisan, dan juga penghormatan. Yang terakhir ada pakaian penari. Biasanya laki-laki menggunakan baju dan celana yang hitam, ulos di bahu, dan sortopi. Untuk perempuan biasanya memakai kebaya atau baju kurung, ulos sebagai selendang, dan juga sortali. Semua properti ini mengandung makna simbolik yang mempertegas posisi tari tortor sebagai tarian bermuatan nilai budaya. Filosofi dan nilai budaya inti. Filosofi tortor adalah perwujudan dari pandangan dunia Batak terhadap eksistensi, hubungan sosial, dan spiritualitas. Adapun nilai budaya atau filosofi yaitu yang pertama yaitu ikatan dengan tanah leluhur, gerak kaki menghentang. Yang pertama yaitu ikatan dengan tanah leluhur, gerak kaki menghentak atau manortor, yaitu melambangkan keteguhan dan keterikatan spiritual dengan portibi atau bumi atau tanah leluhur. Manusia Batak harus kokoh dan tidak mudah terombang-ambing. Yang kedua yaitu hubungan vertikal, gerak tangan naik turun, gerak tangan ke atas atau manuju melambangkan memohon berkat kepada Tuhan atau debata mula jadi nabolon atau debata mula jadi nabolon. Sedangkan gerak tangan ke bawah melambangkan menerima berkat dan membumikannya. Ini adalah ekspresi dari nilai kesakralan. Yang ketiga, solidaritas sosial. Gerakan komunal dan pola lantai lingkaran menunjukkan nilai kebersamaan atau morsitukol atau tukolan, yaitu saling mendukung, menunjukkan bahwa individu tidak dapat hidup sendiri tanpa komunitasnya.
Yang keempat yaitu ketaatan dan penghormatan. Kepatuhan pada ritme gondang dan aturan adat menekankan nilai ketaatan pada adat atau patik-patik. Tortor adalah cara formal untuk menghormati orang tua atau sombah dan menjunjung tinggi dalihan natolu. Yang kelima, simbol perlindungan. Ulos sebagai simbol melambangkan kasih sayang, restu, dan perlindungan berasal dari konsep kuno sebagai pemberi panas kehidupan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.